Dan hari ini kita akan melakukan unboxing paket. Oke, hari ini kita akan melakukan yang namanya unboxing. Dan satu paket ini barusan datang ke tempat saya. Barangnya apa? Nah, ini yang akan kita lihat. Oke, jadi saya tadi barusan dapat paket ini, kirimannya dari kota Bandung. Jadi ini kiriman paket ini dari Rusguard. Kalau Anda pernah tahu, Anda yang latihan MMA, Anda latihan Muay Thai, latihan BJJ, saya yakin Anda pasti kenal dengan merek yang namanya Rusguard. Jadi Rusguard itu adalah produsen dari pakaian untuk olahraga, baik itu BJJ, olahraga MMA, itu semuanya ada di situ. Jadi ada celana untuk MMA, celana untuk BJJ, juga ada kaos-kaos Rusguard yang memang spesifik didesain untuk olahraga itu. Apa isinya? Yuk kita lihat sekarang. Oke, kita buka isinya apa. Oke guys, jadi ini adalah celana dari Rusguard dengan modelnya yang paling baru. Jadi model ini namanya model Tengu. Jadi kalau Anda yang suka dengan mitologi dari Jepang, Anda yang suka film anime, film-film kartun, saya yakin Anda pasti tahu apa itu namanya Tengu. Tengu itu kalau di bahasa Jepangnya ada yang bilang itu demon, ada yang bilang itu god. Jadi ada yang bilang itu ya pokoknya makhluk gaib lah, makhluk gaib yang melindungi orang-orang di Jepang. Jadi modelnya seperti ini. Jadi kalau Anda pernah lihat topengnya, mungkin ada topeng yang mukanya merah, hidungnya panjang. Nah, itu namanya Tengu. Kalau Anda yang belum pernah tahu celana Rusguard, sebetulnya secara desain, secara bahan itu dengan punya luar negeri yang harganya berkali-kali lipat di atasnya, itu sebetulnya sudah sangat mirip. Dan kalau dari segi bahan, itu kualitasnya Anda tidak perlu ragu-ragu sebetulnya. Karena saya punya celana Rusguard dari keluarannya dia yang pertama itu sampai hari ini masih bisa saya pakai dan nggak sobek. Orang bilang, oh desainnya mungkin nanti luntur. No, saya berani jamin karena saya punya barangnya yang udah lama, sampai hari ini itu tidak luntur bahannya. Nah itu tadi saya ngomong mengenai bahannya, dan saya yakin ini cukup kuat, dan dari segi jahitannya juga rapi. Jadi kalau Anda lihat jahitan ini bukan jahitan yang cuma satu lapis, dua lapis. No, jahitannya dia ini jahit lapis 3. Jadi kalau ditanya orang, oh ini kalau dibuat BJJ ditarik-tarik sobek enggak? No, ini cukup kuat. Dan di bagian tengahnya ini yang saya suka. Orang-orang kadang yang nanyakan mengenai celana untuk BJJ, terkadang pakai celana olahraga yang biasa, celana basket atau celana olahraga, celana lari kadang-kadang. Permasalahannya adalah pada gerakan-gerakan yang membutuhkan elastisitas tubuh. Nah, celananya nggak ikut elastis, jadi celananya sobek. Biasanya di bagian tengah celana ini biasanya orang kadang sobek, brek. Nah, ini juga bisa teratasi karena celananya di bagian tengah itu adalah kain elastis, bukan kain biasa. Dan satu lagi yang menarik adalah karena ini adalah produksi dalam negeri, jadi size chartnya, size-nya, ukurannya itu sudah menyesuaikan dengan ukuran Indonesia. Jadi kalau saya dulu pernah beli satu merek punyanya luar negeri, saya beli merek S, itu masih kebesaran buat saya. Padahal ya buat saya S itu udah ukuran paling kecil yang ada di merek itu ya. Kayaknya saya beli merek S dan akhirnya saya jual lagi ke orang lain karena merek S yang saya pakai tidak bisa saya pakai, terlalu besar karena size chartnya saya siat orang-orang bule. Kalau saya siat bule ya otomatis S-nya mereka itu tentunya beda dengan kita. Nah di Rusguard itu anaknya size-nya menurut saya itu size-nya lokal. Jadi kalau Anda S yaitu S, M itu L itu menyesuaikan dengan ukuran Indonesia. Oke, jadi kalau Anda yang sedang mencari merek-merek celana atau mau mencari Rusguard untuk olahraga BJJ, MMA, Muay Thai, itu Anda bisa cari di Rusguard. Anda bisa cari di toko online ataupun di Instagramnya, saya tuliskan nanti di bawah sini, itu Anda bisa cari. Oke, ada 2 model baru yang muncul saat ini, cek aja langsung di sana. Oke, yang saya pesan ini adalah merek Tengu. Oke guys, bagaimana ini dipakainya? Nantikan video berikutnya. Oke guys. Oke,
Dan sekarang saya barusan selesai latihan. Hari ini kita barusan selesai latihan nogi di Shaka BJJ Academy. Dan hari ini saya latihan, saya pakai kaos Rasgat. Tentunya ini dari Rusgat juga, keluaran yang tahun lalu saya beli. Dan juga untuk celananya tentunya saya pakai celana Tengu dari Rusgat. Dan sekaligus saya akan membuat satu buah video. Saya mendapat pertanyaan teknik, terutama ada orang yang menanyakan kepada saya teknik kuncian kaki. Nah, kuncian kaki itu sebetulnya ada banyak sekali jenis kuncian kaki di BJJ. Jadi ada namanya heel hook, ada yang namanya straight foot lock, ada yang namanya knee bar, ada yang namanya toe hold, dan berbagai macam kuncian yang lainnya. Dan itu pun dari berbagai macam posisi yang ada. Ada yang namanya ashigarami, ada yang namanya posisi-posisi seperti double outside ashi, double inside ashi, ada sankaku dan sebagainya. Dan hari ini saya akan membuat sebuah video singkat mengenai teknik kuncian kaki atau leg lock. Hari ini saya tampilkan adalah namanya straight foot lock. Straight foot lock ini ada berbagai macam posisi sebetulnya, tetapi hari ini saya akan menunjukkan dari satu posisi entry yang bernama ashigarami. Bagaimana tekniknya? Yuk kita lihat sekarang. Oke, dan kita hari ini akan mencoba melakukan teknik kuncian leg lock. Jadi banyak yang menanyakan apakah di BJJ itu kuncian leg lock seperti apa, bagaimana namanya kuncian kaki. Nah, yang hari ini akan saya tunjukkan adalah salah satu jenis kuncian kaki yang paling basic yang bernama dengan ankle lock. Oke, atau orang juga banyak mengatakan itu adalah straight foot lock. Nah, kita akan mencoba melakukan namanya straight foot lock ini dengan baik dan benar. Oke. Jadi posisi untuk mengambil yang namanya straight foot lock itu adalah seperti ini. Jadi kita mengalungkan tangan, ini kita kalungkan di ankle. Jadi ini namanya di pergelangan kaki, kita kalungkan dengan tangan. Kita pastikan bahwa tangan kita ini ada di dalam, ini ditopang dengan tangan yang satunya lagi kita topang. Oke. Ini adalah posisi untuk tangannya. Nah, kemudian kalau kita hanya mengambil di posisi seperti ini, tentunya lawan dengan gampang dia bisa maju, dia bisa pegang kepala, dia bisa dorong, dan pasti lolos. Oke. Yang saya harus lakukan, yang bagian yang kedua, saya harus membuat bagaimana lawan saya tidak bisa mendekat ke badan saya. Nah, itu gunanya kita menggunakan kaki kita sendiri. Dan posisi yang paling basic yang saya ajarkan adalah posisi bernama ashigarami. Jadi posisinya seperti ini. Dari posisi ini saya dapatkan tangan saya sudah mendapatkan ankle seperti ini, saya topang dengan tangan satunya. Saya akan pastikan bahwa kaki saya yang satunya di bagian dalam, kaki di bagian dalam ini akan saya masukkan, saya menopang di atas pahanya di bagian dalam. Dan ini fungsinya adalah lutut saya membuat dia tidak bisa maju. Dia mau maju, saya bisa dorong balik dengan menggunakan lutut. Oke. Nah, bagaimana dengan kaki saya di luar? Kaki saya di luar saya mau pastikan bahwa ini akan menutup di pinggangnya. Jadi akan blocking di pinggangnya dia, dan kaki satunya blocking juga di pinggangnya dia. Tujuannya dia mau mendekat, saya bisa menjauhkan lagi dia ke belakang, mendorong dia ke belakang. Kalau dia mau melarikan ke samping juga dia bisa saya lock. Dan di sini saya punya waktu untuk saya mengambil kuncian. Oke. Itu bagaimana caranya melakukan straight foot lock dari posisi ashigarami.